kiranya Tuhan masih izinkan pada setiap kita untuk kita boleh bersekutu, menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya. Karena hanya di dalam hadirat-Nya ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kelepasan, ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
memuliakan nama Engkau bersama malaikat di surga. Kami siap memulai nama Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Yesus yang layak disanding dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat. Yes, kita melakukan. Selamat datang tim Yesus Mahiru. Atau sudah ganti? Puji nama Tuhan. Satu kesukaan luar biasa beliau dan ini boleh melayani di tempat ini lagi. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena kita mengenal kasih Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Berapa banyak merasakan kasih Tuhan, kita beri kekuatan angkat tanganmu. Katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.
mau? Kami persilakan. Puji nama Tuhan. Baik, kita bersiapkan hati kita menjadi tamu-tamu yang sungguh budi penuh bagi firman Tuhan. Haleluya. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yes Tuhan, inilah iman percaya kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Yesus yang datang
setiap pujian yang masih boleh kami lantunkan untuk Engkau Tuhan, biarlah menjadi wangi-wangian yang sampai pada hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan, menyimpannya di dalam hati kami Tuhan. Dan itu menjadi buah, menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kuasai sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap mendengar kebenaran, katakan amin. Kita akan duduk. Shalom. Lemes. Shalom. Saya akan ajak saudara kemarin waktu hari Jumat ya. Bukem tanya, pujian atau apa yang dititipkan? Saya belum nyiapkan. Nah, khotbahnya juga belum siap. Cuma beberapa waktu ini saya menyampaikan ada beberapa gereja yang pas tidak kasih tema, saya sampaikan ini. Ini adalah ayat yang favorit, termasuk ayat favorit saya juga. Pasti saudara pun punya, pasti saya percaya ayat ini pun ayat favorit saudara. Dapat dibuka ya, Matius 6 ayat 33. Siapa yang ini jadi ayat favoritnya anak-anak? Jadi ayat favorit Matius 6 ayat 33. Ayo ditampilkan. Nah itu, ayo dibaca 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sekarang saya tanya, kenapa ayat ini jadi favorit saudara? Yang jadi favoritnya itu di bagian A atau di bagian B-nya? Jujur. Kacang hijau. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini jadi favorit gara-gara di ayat 33b. Benar? Saya pun sampai hari ini ayat ini jadi favorit karena di bagian B-nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya akan ajak saudara, sebenarnya ayat ini adalah dua ayat terakhir dari perikop tentang hal kekhawatiran. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat di Matius 6 di ayat di atasnya, ayat yang ke-25. Kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan ayat 25, saudara nanti 26 dan selanjutnya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28.
9, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Ayat 1, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Nah, sebelum kita jadi ayat favorit di bagian 33, kita sekarang naik di ayat yang ke-25. Saya percaya nanti setelah saya kupas mulai ayat 25, saudara mungkin ayat 33 jadi tidak menarik. Ayat 25 bunyinya gini, jangan khawatir akan hidupmu, singkatnya ya, apa yang kita makan, kita pakai, kita minum. Ayat 25 berkata seperti itu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa tubuh dan hidup itu jauh lebih penting dari itu. Sekali lagi, tubuh dan hidup itu jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan tadi. Makan, pakai, minum. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali orang tidak menghargai tubuh yang Tuhan beri, dan menjaga tubuh yang Tuhan beri. Seringkali yang jadi ukuran kita itu apa yang kita pakai. Kalau yang dipakai itu punya brand, itu rasanya bangga. Tetapi kita lupa, firman Tuhan ngomong bahwa tubuh itu lebih penting daripada yang kita kenakan. Anak saya kan sekarang sudah kerja. Itu dia 5:30, jadi dalam 1 minggu itu 3-4 kali dia nge-gym. Badannya maunya ini Pak Eko. Jadi 4:30 pagi bangun, jam 5 berangkat sudah di gym, jam 6 pulang, mandi, kemudian jam 7:15 berangkat kerja. Sampai mamanya ngomong, enggak capek no? Enggak. Dia bahkan ngomong sama saya gini, Pak bersyukur ya, kita dulu pernah sangat gemuk ya. Ya benar. Kenapa? Karena dari situ dia ngomong, jadi ngerti Pak, ternyata orang sehat itu ternyata beda. Tubuh kalau keadaannya udah gemuk, udah kelebihan lemak itu beda. Lebih kerja itu lebih semangat, kemudian melakukan aktivitas itu jadi lebih mudah. Ada banyak orang yang tidak menghargai tubuhnya dengan apa? Saya kalau Senin Kamis itu kan badminton. Nah itu pulang ada teman yang ngajak. Setiap Senin Kamis alasannya sate kambing. Tapi udah itu yang botolan itu 3 botol. Tapi saya mesti sak botol ya, karena saya menghargai. Jadi sak botolnya tak taruh, meskipun 1 botol tak foto dari 100. Padahal cuma sak botol, sak gelas. 1 gelas saja. Jadi kalau mau diisi lagi saya pinggir mau. Ada orang-orang yang tidak jaga tubuhnya dengan baik. Rokok, minum-minuman keras, narkoba, menganggap bahwa tubuh itu sepelekan. Kita baru tahu berharganya tubuh
menderita karena sakit, kita jadi tahu. Beberapa saat yang lalu saya punya teman olahragawan, sepedaan, nge-gym, lari, basket, badannya proporsional. Perlu tahu kenapa? Kena satu penyakit yang dokternya ngomong itu penyebabnya apa nggak tahu. Cuma perbandingannya dari 1.000 orang hanya satu yang menderita itu, dan dia nulis di IG-nya bahwa 1 orang itu dia kena namanya liposarkoma. Jadi tumor jinak di daerah perut. Dan kemarin operasi salah satu ginjalnya harus direlakan untuk diambil. Ini orang yang hidup sehat loh. Dari ini saya ingin katakan bahwa jagahi, sayangi tubuh kita. Amin. Dengan apa? Ya kita makan makanan yang sehat, kita olahraga. Ada peribahasa di luar sana yang ngomong gini, pernah saya ngomong gini, jadikan makanan itu obat. Halo Pak Eko. Jangan jadikan obat itu sebagai makanan. Pernah dengar? Ngerti maksudnya ya? Jadikan makanan kita itu obat. Jadi apa yang kita makan itu hal-hal yang sehat sehingga itu membuat tubuh kita jadi baik, jadi sehat. Jangan jadikan obat itu makanan. Mari makan wae sebuah obat itu satu. Loh ada orang loh yang nggak menghargai tubuh, yang masalah orang asuransi, BPJS ya orang. Loh ada orang yang cuek sama tubuhnya, nggak menghargai tubuh yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan ngomong bahwa tubuhmu itu jauh lebih penting daripada yang kita makan, kita minum, kita pakai. Ada orang-orang yang beranggapan olahraga males, nggak ada waktu. Sekarang karena anak saya yang kedua sudah masuk onsite, jadi nggak bisa lari bareng sama Pak Eko. Jadi biasanya pagi itu jam 5 kita lari, nggak bisa karena sudah. Jadi saya jam 6 kurang seperempat sudah berangkat sekolah, antar sekolah. Jadi gimana? Ya di rumah. Jadi di rumah setiap hari di rumah, olahraga di rumah. Gak ada alasan untuk kita nggak berolahraga, menjaga tubuh itu. Karena tubuh ini, firman Tuhan ngomong tubuh ini semakin merosot. Istriku umum nggak melok, mestinya pas melok tambah cepat. Itu ditaomeli terus diomeli anaknya juga. Olahraga, sehat. Nanti biar kalau besok Sino ngejak jalan-jalan itu kuat. Orang yang olahraga itu pasti beda. Raut mukanya pasti beda. Saudara tahu Adira itu usia 55 tahun. Kemarin saya lihat di TikTok itu ada yang komen usianya nggak 30-an, usianya nggak 25, usianya sudah 55 tahun. Hari ini hargai tubuh yang Tuhan beri. Amin. Yang kedua dikatakan gini, bahwa hidup itu lebih berharga. Hidup itu lebih berharga dari yang tadi saya sampaikan. Kalau saudara perhatikan di dalam mana ini ya, sebentar saya cari ayatnya ya. Ada ini. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8. Paulus ngomong gini, latihan badani itu terbatas gunanya. Saya percaya bahwa Paulus ini pasti suka olahraga juga. Makanya di
tertulis latihan badani, olahraga itu terbatas gunanya. Artinya tetap ada gunanya. Nah, berikutnya dikatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi ibadah itu, tetapi kalau kita lihat di ayat di atasnya, di ayat yang ke-7 dikatakan gini, di bagian B dikatakan gini, latihlah dirimu beribadah. Latihlah, di teks yang lain dikatakan latihlah hidupmu untuk beribadah. Beribadah itu apa sih? Seperti ini ibadah. Ini ibadah ya? Halo, ini ibadah ya? Ini ibadah. Doa malam itu ibadah. Tapi jauh lebih dari itu, ibadah itu adalah menjalin hubunganmu dengan Tuhan. Itulah ibadah. Tuhan ngomong gini, bahwa hidup, kalau tubuh tadi Tuhan sudah ngomong bahwa tubuhmu itu aset kerajaan surga. Tubuh itu jagai, karena itu adalah aset yang Tuhan berikan kepada setiap saudara, untuk saudara bisa memuliakan Tuhan, memakai tubuh itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tetapi yang berikutnya Tuhan juga ngomong bahwa hidup itu juga jauh lebih penting. Pakai hidup kita untuk bisa beribadah, pakai hidup kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang penting, melebihi dari makanan, minuman, pakaian. Saya kemarin sebenarnya sama Tias itu juga kirim-kirim apa, cuma telat karena memang saya belum menyiapkan korbannya. Jadi saya wali, jadi gak apa-apa nanti saya balik aja ujiannya. Saya nggak tahu ujiannya kedua itu pernah di sini, nggak pernah pasti. Karena saya juga baru dengar kemarin itu hari Jumat kalau nggak salah, saya dengar itu. Tahu tahu? Saya belum cerita briefing. Saya itu nyetir mau berangkat jemput sekolah. Nah, ujian ini belum pernah saya dengar sebelumnya. Kemudian di bagian refnya ini bunyinya cuma seperti ini. Saya bacakan refnya ya. Sebenarnya bisa diputar ya ujiannya ya. Bisa. Mau diputar apa saya bacakan aja? Hah? Diputar apa tak bacakan? Putar bebas diputar ya. Pak pendek kalau itu paling 3-4 menit. Kau telah buktikan
itu iklan. Sudah pernah dengar pujian ini? Ada yang pernah? Angkat-angkat. Belum pernah ya? Saya juga kemarin hari Jumat itu dengar pujian ini. Dan ketika kata-katanya tepat di tulisan ini ya, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Saudara tahu? Waduh, diinget-nyetir loh. So, anjir air mata. Nangis saya. Sampai saya itu ngebut cepet-cepet supaya apa? Supaya saya bisa berhenti di sekolahan. Jadi pujian itu tak puter kira-kira ada 5-6 kali. Pujian itu tak puter terus. Sampai kemudian itu berhenti di sekolahan, tak tutup kaca menutup semua, saya nggak turun di situ. Lagu itu sekali lagi tak puter. Dan ketika berhenti ada 3-4 kali saya putar. Dan saya tahu mewek nangis saya gara-gara kata-kata itu. Apalagi tepat di kata-kata menemani hidup. Saat itu saya kemudian bisa ngomong sama Tuhan. Saya cerita semua beban masalah saya dan saya nangis di situ. Saya jadi ngerti ibadah itu seperti itu. Ibadah itu bukan rutinitas yang kita lakukan setiap hari atau setiap ada hari-hari tertentu, entah minggu, entah doa malam, hari Rabu atau konser atau apapun. Tapi ibadah itu adalah kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu Tuhan ngomong itu jauh lebih penting. Ada orang yang menganggap bahwa ketika hidupnya diberkati, ketika limpah segalanya, hidupnya itu berarti. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau engkau punya seluruh isi dunia, tetapi jiwamu binasa, gak ada artinya. Dikatakan ayat itu, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketika kita memikirkan bahwa hidup kita ini terpuruk, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang keadaannya jauh lebih baik, kita jadi nggak menghargai hidup yang Tuhan beri. Benar? Kita nggak bisa bersyukur hidup yang Tuhan beri, gara-gara kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Tetapi ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya kalau setiap ujian, saya nggak tahu kok ujian ini tepat. Dan sampai pagi ini tadi diputar tetap saya berhenti kena ujian tadi. Mungkin ujian yang sama ini bagi saudara terasa mungkin beda. Tapi ketika saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan, saudara jadi ngerti bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu melebihi segala yang dipikirkan oleh dunia. Ketika saudara dan saya semakin menikmati di dalam hadirat Tuhan, saya nikmati loh saudara. Beberapa menit bayang loh, di tengah jalan saya nyetir ngebut-ngebut, cepet supaya bantu jadi loh, supaya berhenti, supaya saya bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Dan itu rasanya sudah lupa semua saudara. Lupa apa yang saya perlukan, ojo sampai lupa utang ya. Dan utang tetap harus dibayar. Dan utang tetap harus dibayar. Tapi saya sudah lupa memikirkan segala hal. Apa yang saya perlukan, apa yang mesti saya selesaikan, apapun lupa. Saya cuma ingin ngomong sama Tuhan. Dan itulah hidup yang sebenarnya. Makanya ayat tadi katakan bahwa tubuh dan hidup itu jauh lebih penting. Jadi gak penting karena kita melihat di ayat 33 tadi.
Nah, sekarang kita kembali ayat 33, ayat favorit kita. Ayat 33 dibuka lagi ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tanya sekarang, setelah saya sudah bercerita tadi, kalau memang tubuh dan hidup itu jauh lebih penting dari makanan, minuman, pakaian, segala hal yang kita perlukan, jadi di ayat 33b yang akan ditambahkan Tuhan itu apa? Halo? Langsung tegang. Tadi kita sudah ngomong ayat 25 dan selanjutnya. Jadi sekali lagi kita jadi ngerti tadi bahwa tubuh yang Tuhan kasih dan hidup yang Tuhan beri sampai hari ini itu jauh lebih segala hal yang kita perlukan. Artinya sekarang kan kita kembali ke 33b. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau ini yang ditambahkan, apa itu semua? Tak jelas. Oh Pak RT, ini Pak RT ya. Pak RT ini sudah dengar khotbah saya ini berapa kali. Nanti kalau sudah hafal biar gantian itu ya Pak RT yang khotbah ya. Saudara perhatikan, nah saya sudah masuk ke situ. Sekarang kita perhatikan di ayat yang ke 31. Ayat 31 bisa lihat di situ. Ayat 31 ngomong gini, jangan khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Karena kemudian di ayat 26 sampai ayat yang ke-30 Tuhan itu membandingkan diri kita dengan apa? Dengan burung di udara, dengan bunga bakung di ladang. Tuhan sudah ngomong seperti itu. Makanya di ayat 31 Tuhan ngomong itu, jangan khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang banter, Pak. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang. Artinya kalau saudara dan saya khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, pakai dan segala hal yang kita perlukan dalam hidup ini, saudara dan saya persis sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Amin. Enggak berani amin. Loh ini yang ngomong bukan saya loh. Saya cuma membimbing saudara baca ini loh. Ayat 31 ini ngomong loh. Ayat 32. Semua itu tadi yang dicari apa? Semua tadi bicara apa? Ya itu tadi loh. Makan, minum, kayak 31 tadi kan ngomong makan, minum, pakai. Semua itu yang kita perlukan, yang saudara perlukan, yang saya perlukan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih meributkan, masih bingung dengan apa yang akan kita makan, minum, pakai, segala yang kita butuhkan, saudara dan saya sama saja dengan orang-orang yang tidak. Saudara yang ngomong. Di ayat 32 bagian B, Tuhan lalu ngomong gini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Gak selesai di situ loh. Ayat itu gak selesai di bagian A. Ayat itu selesai di bagian B, bahwa Tuhan tahu bahwa saudara dan saya perlu semua itu. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, Tuhan melihat, pasti Tuhan akan memperhatikan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau ngomong jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak
Bangsa-bangsa yang nggak kenal aku itu cuma ribut makan, minum, pakai. Kalau kamu meributkan itu, engkau sama saja nggak kenal aku. Aku itu tahu, Bapakmu di surga tahu, kamu memerlukan semua itu. Makanya kita itu dibandingkan sama burung, sama bunga. Tuhan bandingkan itu supaya melek mata kita, mata saya supaya melek bahwa Tuhan itu memperhatikan itu. Kalau burung di udara aja yang enggak menabur aja Tuhan pelihara. Amin. Nah sekarang kembali lagi ayat 33 favorit kita. Jadi sekarang apa yang ditambahkan? Nah itu kita buka di dalam Roma 14 ayat 17. Ayat dibaca semua. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sampai di situ. Ayat ini ngomong sekali lagi, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman. Makanya kalau saudara dan saya mencari Tuhan dan kebenarannya, engkau beribadah, engkau belajar firman Tuhan, engkau melayani, ujung-ujungnya kok supaya engkau diberkati, miskin loh kita itu. Loh, saya dulu awal-awal pelayanan gitu loh, bener. Saya berpikir ketika saya melayani Tuhan supaya saya diberkati. Pasti saudara pun sama. Getol melayani, belajar, ikut PA, pendalaman Alkitab, supaya semakin kenal Tuhan, Tuhan semakin mencintai kita. Bener tak? Seringkali ukuran kita mencari Tuhan dan kebenarannya adalah supaya kita itu diberkati. Diberkati apa? Ya yang kita cari tadi loh. Makanya Tuhan ngomong, kalau engkau melakukan itu mencari Tuhan dan kebenarannya hanya karena itu, engkau tidak kenal aku. Karena firman Tuhan yang lain ngomong apa? Saudara dan saya diselamatkan, ditebus ketika saudara dan saya masih berdosa. Masih berdosa aja Tuhan sudah cinta sama kita. Enggak saudara, enggak usah pelayanan, saudara enggak usah belajar Alkitab, saudara masih berdosa aja Tuhan cinta loh saudara. Jadi ketika kita melayani, mencari Tuhan dan kebenarannya, supaya apa? Supaya selanjutnya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang diulangi mulai awal. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hanya jemaat saja dengan suara yang paling keras. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Supaya saudara ngelontok sampai ke bawah mimpi nanti. Bahwa ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, kita itu yang akan kita dapat bukan yang kita perlukan, bukan makanan, bukan minuman, bukan hal-hal tetek bengek yang lain. Yang kita dapat itu justru lebih dari itu. Yang kita dapat itu justru apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Tuhan itu mencintai saya dan saudara. Kebenaran bahwa Tuhan itu akan memperhatikan hidup kita. Dan itu melebihi dari yang kita butuhkan. Dan kita katakan lagi, kita dapat damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu artinya apa? Kerajaan Tuhan itu justru turun di dalam hidup kita. Dan itu melebihi daripada yang kita perlukan. Makanya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika saudara dan saya mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka kerajaan itu sendiri yang akan turun di dalam hidup saudara dan saya.
Dan itu jauh melebihi dari segala hal yang saudara dan saya perlukan. Semua mengerti, katakan amin. Jadi hari ini kita jadi ngerti Matius 6 ayat 33. Itu saya dulu berpikirnya gitu. Tapi ketika saya belajar ini saya jadi ngerti, iya Tuhan. Justru yang saya dapat itu bukan cuma makanan, pakaian, minuman, tapi justru kerajaan itu yang turun di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Amin. Saya bisa minta WL Singer bisa kembali, kita angkat pujian. Pujian ini pun katanya di sini belum dinyanyikan. Udah ya kan? Pujian ini bagus sekali karena kita disuruh memperhatikan bunga bakung, burung di udara. Agung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja
motivasi kami bukan supaya hidup kami dipelihara, bukan supaya kami dapat makan, minum, segala hal yang kami perlukan. Bahkan ketika kami saat melayani Engkau, jangan pernah berpikir bahwa ketika kami semakin mencintai Engkau, semakin melayani Engkau, artinya Engkau semakin mencintai kami. Kami mau ingat Tuhan, ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mengingat kami, Engkau sudah mencintai kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan, ketika kami mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu Tuhan, yang kami dapat adalah kebenaran bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat tetes mata kita. Kebenaran bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ketika hidup kami semakin intim dengan Engkau. Kami merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak pernah kami dapat dari dunia ini Tuhan. Kalau orang lain di luar sana bangga dengan segala yang dimilikinya, bisa memuaskan hidupnya, tapi hari ini kami tahu yang bisa memuaskan kami hanya hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami mencari Engkau dan kerajaan-Mu Tuhan, maka kerajaan sorga itu turun di dalam hidup kami, turun di dalam keluarga kami, turun di dalam gereja kami Tuhan. Dan itu jauh melebihi dari segala hal yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh hari ini kami mau tetap mencari Engkau, belajar firman-Mu, melayani Engkau, tapi bukan ada iming-iming motivasi untuk kami diberkati, tetapi karena kami ingin mendapatkan kebenaran-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perhatikan Kesayangannya, kebahagiaan
hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, luar biasa. Oh, Bapa yang terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ampuni setiap kami kalau di antara kami kadang kala kami masih ada khawatir, bingung, takut, cemas apa yang harus kami makan di mendatang. Lewat kebenaran pagi hari ini membawa kepada kami adalah umat Tuhan, kami adalah kesayangan Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi, kami adalah milik-Mu Tuhan, kami adalah kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan pasti menolong hidup kami. Biar mulai hari ini kami tidak ribut lagi, kami tidak pusing lagi dengan apa yang hendak kami makan minum pagi, karena Bapa di surga tahu apa yang kami perlukan. Bapa sudah menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Bawakan untuk kami mengenal lebih dalam lagi tentang Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau hidup-Mu saja Tuhan berikan kepada kami, apalagi hal-hal yang kami butuhkan selama Engkau masih di dunia ini. Kami terlalu yakin Tuhan pasti menolong hidup kami Tuhan. Ialah kami memiliki motivasi yang benar ketika kami beribadah, ketika kami melayani, ketika kami taat kepada firman Allah, ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan mengerjakan bagian dalam hidup kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari, Bapa, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Paula bersama tim Jesus Radio yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanannya, tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan semakin melimpah dimanapun hamba-Mu untuk melayani Kau. Jadi kami diberkati Tuhan, berkati kesehatan, rumah tangga, pelayanannya, pekerjaannya, pergumulannya. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Demikian pula kami umat yang sudah datang pada pagi hari ini. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Bahkan sebelum kami meminta, Engkau sudah ngerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena Engkau Bapa yang baik, yang memetiskan kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Sebabnya Engkau memberkati kami semua. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit diberi kesembuhan, yang kurang dicukupkan dan dilimpahi oleh Tuhan berkat-berkat Tuhan. Yang memiliki persoalan, kami yakin Tuhan di situ Engkau akan memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Bagi setiap kami pelayan-pelayan dan melayani diberkati Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan setiap
setia kepada Tuhan. Engkau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Agenda sepanjang minggu ini Tuhan juga memberkati kota kami sampai bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapak. Sebentar ketika kami memberikan persembahan, melakukan firman Tuhan, kami mau melakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati kepada kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan manakala usai daripada ibadah ini, kami pun akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang dekat yang jauh dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluarga, rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan bisnis, diberkati sekolah, kuliah dan pelayanan. Ketika aku di rumah, ketika aku keluar rumah, jadi firman Tuhan keluar masuk, aku akan menjaga. Terimalah anugerah, kasih dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan